Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Gita Pratiwi dan teman saya Pungki Kesnandari. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi tentang tahapan dalam metode sejarah dan juga metode strukturis dalam sejarah. Nah, untuk materi yang pertama tentang tahapan dalam metode sejarah akan saya jelaskan sendiri, yaitu ada beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah heuristik, kemudian yang kedua adalah kritik sumber, yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Apa itu heuristik? Jadi heuristik itu merupakan kegiatan pengumpulan dan juga pencarian sumber-sumber sejarah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk menulis sejarah. Yang mana sumber-sumber tersebut tentunya harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Pada tahap ini juga penulis dituntut untuk bisa tekun, telaten, teliti, dan sebagainya. Karena pada tahap ini akan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Yang mana harapannya akan bisa mendapatkan sumber yang otentik dan juga konkret. Nah, ada beberapa klasifikasi atau jenis sumber sejarah, yaitu adalah sumber tulisan, sumber lisan, dan juga sumber benda atau artefak. Nah, untuk sumber tulisan, contohnya ini seperti laporan hasil penelitian, seperti prasasti, naskah kuno, surat kabar, koran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber lisan, ini adalah orang yang akan kita wawancarai terkait dengan objek yang akan kita teliti. Sedangkan untuk sumber benda, itu contohnya seperti artefak, dan lain sebagainya. Oke, tahap selanjutnya setelah kita melakukan tahap heuristik atau ketika kita sudah mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah tersebut, maka tahap selanjutnya adalah tahap kritik sumber. Nah, tahap kritik sumber ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ada kritik sumber eksternal dan juga kritik sumber internal. Untuk kritik sumber eksternal ini, kita harus tahu dulu asal-usul dari sumber sejarah yang telah kita dapatkan. Apakah sumber itu pernah dirubah pada suatu waktu atau tidak? Asalnya seperti apa? Seperti itu. Kemudian, untuk kritik sumber internal, kita harus tahu isi dari sumber tersebut. Biasanya kita akan membutuhkan para ahli tertentu, misalnya filologi, yang mungkin sumber yang kita temukan itu menggunakan bahasa Sunda kuno atau menggunakan bahasa Jawa kuno, kurang lebih seperti itu. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi. Jadi tahap interpretasi di sini adalah kegiatan untuk menafsirkan kata-kata atau menentukan makna dari setiap kata yang berhubungan. Dan tahap ini bisa dibilang sebagai tahap yang rawan. Kenapa? Karena subjektivitas dan juga kejujuran si penulis ini diuji pada tahap ini. Dan kenapa? Karena di sini juga akan membutuhkan imajinasi si penulis. Seperti itu. Jadi penulis ini perlu mengembangkan lagi sumber-sumber yang telah dia temukan untuk menjadi sebuah peristiwa sejarah. Nah, maka dari itu perlulah yang namanya imajinasi si penulis, karena jika hanya ada data saja tanpa imajinasi, maka data itu tidak dapat berbicara. Adalah tahap historiografi. Jadi tahap historiografi di sini adalah menyampaikan hasil rekonstruksi imajinatif dari masa lampau tersebut sesuai dengan jejak-jejaknya yang nantinya akan menjadi karya tulis dan akan menjadi sebuah peristiwa sejarah. Yang mana pada tahap ini juga memerlukan yang namanya kemahiran dalam menulis. Jadi harapannya adalah hasil tulisannya nanti itu menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa yang bisa sampai kepada pembaca. Jadi pembaca itu mengerti apa yang telah ditulis oleh si penulis, sehingga pembaca tahu makna dari yang ditulis itu seperti apa. Nah, itulah tadi merupakan tahapan dalam metode sejarah. Nanti tentang metode strukturis dalam sejarah akan dijelaskan oleh Pungki Kesnandari.